Halo Cinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film Horor baru, lagi. baru. Iya. Tapi horor baru atau horor lama, kita merasanya ini film lama. Tapi emang tayang baru-baru ini yang berjudul Sajen Satu Suro. Yes. Ini dari sutradara Yohanes Gatot Subroto. dan juga penulisnya di sini ada siapa aja nih? Agustinus Sitorus, Hendrik Kuswoyo dan Gatot Subroto bertiga. Iya, untuk cast-castnya ada siapa aja? Aisyah Akila, Cinta Brian, Frisley Herlin, Munggaran Meldrat, Cliff Sanggra, Yurike Prasiska dan masih banyak lagi. Oke, lanjut aja kita ke sinopsisnya. Jadi film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Tania yang pergi ke desa bernama suatu desa di Bantul di Yogyakarta bersama teman-temannya untuk mengembalikan keris warisan keluarga yang katanya harus dikembalikan supaya ibunya sembuh dari penyakit gaib. Iya, penyakit. Dan ternyata Tania bersama 3 orang temannya itu datang bertepatan dengan malam satu suro ya. Katanya kalau malam satu suro itu bakal ada apa, Indra? Ada kutukan soalnya Katanya dari seorang siapa? Kayak ada hantu andong ya, hantu dari pengantin Sumarni. andong ya Sumarni. Dan itu katanya tuh waktunya perbatasan antara makhluk gaib dan manusia tuh sangat tipis katanya. Jadi pasti- Setipis apa sih? Ya, dan seteror apa sih si Yes. Sumarni hantu andong ini? Ya udah, mari langsung aja kita bahas filmnya. Yang pertama yang bikin orang ngeh yaitu ada suaminya Susana. Susana, Sanggra. yes. Terus kalau dilihat plotnya juga ini kayaknya film-film tahun Susana saat masih main film deh ya. Dengan melihat dengan plot seperti ini mah ya udahlah. Terus yang mainnya juga ya suaminya Susana. Iya. Jadi kerasa banget ini kayak film-film yang mungkin kita bisa saksikan di layar kaca ya, dibandingkan di layar lebar gitu. Jadi ya gimana lagi. Iya sih, nonton ini tuh kayak ngerasa membangkitkan lagi kenangan kita waktu kecil. Mungkin saya ya beda. Maksudnya aku waktu kecil saat menyaksikan film horor di televisi sih gitu Jadi, rasanya tuh. Yang dulunya kita hanya bisa menonton film horor yang terpapar di televisi, film horor Indonesia ya, Iya. yang biasa kita nonton di Antv, mungkin di RCTI atau di mana itu. Nah itu tuh bakal yang rasakan saat menonton film ini dengan plot yang bisa dibilang ya seadanya. Dengan yang penting mah ada mitos tentang si kutukannya ini terjadi gitu. Iya sih, kalau dari aku mungkin usaha film ini untuk kembali menghadirkan kayak Satu Suro itu tuh udah banyak banget lah ya. Banyak Maksudnya di tahun ini pun mungkin film-film bisa kalian cek film atau tahun bertema kemarin Satu Suro tuh udah banyak banget. Jangan kesini Satu Suro ke gunung, jangan ini ya, kayak udah bertebaran. Tapi ya usaha film ini untuk menghadirkan sesuatu yang lain tentang Satu Suro yang aku apresiasi sih. Maksudnya ya unik aja, ternyata sesajen itu tuh bertepatan dengan untuk apa sih, kayak menghentikan kutukan dari masa lalu gitu loh. Aduh, bentar. Tapi kan maksudnya kalau kutukan biasanya misalkan si ceweknya kalau kayak apa ya, kalau biasanya kan kalau witch kan penyihir terus dibakar hidup-hidup terus dianya menyampaikan tapi kutukan. kan dia penyihir ya. Iya, penyihir ada sesuatu. Penyihir tuh punya bekal untuk menyihir ya sebelumnya ada gitu. ilmunya begitu. Orangnya tuh misalkan dia mengamalkan ilmu hitam, jadi pas dia dipersekusi oleh warga dia mengucapkan hal-hal yang bisa menyerang warganya tuh masuk akal gitu. Iya. Jadi kan mungkin nanti kekuatannya itu yang membalaskan ya jin-jinnya atau setan-setannya atau kodam-kodamnya kan nggak tahu gitu. Tapi di sini tuh benar-benar ya seucap-ucapnya aja. Sama itu tadi masih dalam rangka yang aku suka ya. Ya lumayan usaha untuk membawa kembali Satu Suro itu. Terus juga aku suka ya sih penggunaan hantu pengantin andong kan. Kayak itu menarik aja sih gitu, dan belum ada ya kayaknya. Ya tapi kan andongnya juga apa? Sebenarnya bahkan dia pun cuman kayak ditarik diturunkan gitu ya. dari andong. Oh enggak, itu ditarik gitu loh. Karena ditarik jadi menghantui. Oh paling yang orang suka juga ini ada yang ini pas adegan gor-gornya, yang mana pas ini ditarik terus ini kepala dicabut itu apresiasi itunya oke dan kan. itu mengingatkan aku pada film-film zaman dulu. Iya juga zaman dulu sih. kan gitu mungkin treatmentnya kan dia. Tapi sayang sekali di tahun yang segini ya. Apakah masih relevan? Ya itu, dan ya mungkin juga dulu kan Susana juga manusia biasa ya, tapi dia menghantui, tapi tuh ada ininya gitu kan, kayak misalkan yang bernapas dalam kubur kan itu kok jelas ya dia punya anak ininya disantet gitu-gitu. Jadi
Jadi balas dendamnya tuh jelas. Kalau ini udah, kalau menghantui warganya tuh nggak ada alasan kecuali pas dia emang dibunuh saat itu atau disakiti saat itu, warga hanya diam saja atau gimana kan, jadi nggak ada yang berani menolong. Ya warga memang diam aja kan minta bantuan, tapi ya ditujukan cuma 2 orang sih, bukan bukan desa satu kampung gitu terjadi ya. terkutuk gara-gara ya seenggaknya apa gitu yang menyebabkan akhirnya si Sumarni pun harus meneror satu desa juga. Dan itu tuh yang membuat aku jadi kayak bingung sih, sebenarnya Sumarni ini adalah sosok jahat, baik, pengen balas dendam, ditambah lagi ada konflik keluarga, dendam, sama cinta segitiga yang membuat penonton tuh kayak aduh aku mau berpihak sama siapa ya, semuanya tuh kayak chaos gitu loh, nggak ada yang bener-bener tulus baik. Terus si setannya juga aduh mbak setan coba lain kali lebih kuat lagi prinsipnya untuk saya udah aja di sini, atau kayak mau melanjutkan itu kayak masih ada keraguan-keraguan gitu loh. Bahkan dia di akhir hidupnya sebagai hantu aja tuh masih bimbang gitu loh untuk menentukan pilihannya kan dia. Karena dia udah menghabisi semua ininya ya, maksudnya selesai dan beneran harusnya sesuai ini aja, aku akan menghantuimu sampai turunanmu, ya udah keturunan itunya aja. Keturunan gitu. Itu kenapa sampai istrinya Bramasta juga kena, kan bukan keturunan istrinya mah. Terus teman-temannya si Tania kan tidak ada hubungan darah ya. Mereka juga orang-orang yang lebih dulu di itu mah yang gantung mah sama si ibu siapa sih? Ya itulah ya, bukan sama. Jadi kami hitamin ceritanya sebagai orang jahat tuh dia hantunya ngebunuhin, padahal kan enggak, dia cuma merasuki gitu. Cuman menurut aku kenapa dia juga meneror orang-orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan dia. Iya, kan kenapa tiba-tiba si itu kakaknya sendiri gini, tiba-tiba jadi menyerang hantunya dengan menggunakan keris itu juga aduh. Itu kan maksudnya udah mati ya, tidak perlu ada serang menyerang gitu. Si hantu juga kayaknya aduh mbak udah pergi aja. Ya bahkan kan hantunya udah jadi manusia itu yang udah berdamai gitu. Aduh. Malah dibunuh dan menusuk ke si cowoknya. Kasian banget tuh si suaminya ya. Ya sama ada beberapa teknis yang cukup mengganggu, salah satunya adalah dubbing. Ngerasa nggak sih dubbing ini sangat tidak match dengan mulut yang jadi ngomongnya apa mulutnya kayak nggak pas terus gitu. Ada yang ini menurut aku kerasanya tuh sebenarnya adegannya emang nggak ada orang tapi pakai suara orang lain pas dia ngomong lagi, aduh itu sama ini nggak sih audionya tuh nggak tahu ya, dari aku sendiri sih aku ngerasanya kurang pas gitu, kayak gantian si audionya tuh. Iya, jadi nggak smooth gitu loh melengkapi si filmnya, kayak kadang-kadang kayak nggak masuk, terus kayak kegedean lah apa gitu, kayak masih mentah banget gitu. Kayak nggak di mastering gitu. Audionya sangat tidak mendukung filmnya sih, benar-benar kayak raw dan draft 1 barangkali. Terus jadinya ya itu mengurangi mengganggu dari awal ini kalau kalian intensitas penontonnya berkurang jadinya. Sama aku juga keganggu acting pemeran utama. Kalau acting pendukung tuh kayak orang-orang di warung, orang-orang yang kayak penduduk asli di desa itu oke sih menurut aku. Tapi empat para pemeran utama ini tuh rasanya kayak on off gitu loh actingnya, kadang-kadang malah ekspresinya kurang pas gitu sama situasinya. Bahkan ada nih kayak ketindihan lemari bukannya segera ditolong loh, dia tengkurap lama itu masih ada banyak banget ini, kayaknya tuh nggak masuk akal gitu. Sebuah hal yang terjadi di film itu kayak nggak ini diomongin dulu nggak bareng-bareng nggak pas nulis ceritanya kan, ini yang nulisnya kan bertiga. Bukan seorang ya tapi kayak adegan tiba-tiba si cewek naik ke ininya yang cowok itu mengagetkan sekali. Loh kok kenapa kesurupannya kayak gitu, mau apa gitu. Terus ya banyak lah hal-hal adegan kesurupannya yang jadi maksudnya dia mau kesurupannya biar apa, itu aja semuanya nggak jelas gitu. Dan yang kayak si warganya yang ditakutin si yang Hansip kayak itu cuma gitu doang juga buat apa. Kayak aduh, film ini terlalu menjelaskan segala sesuatunya gitu gak sih, kayak padahal ini udah jelas tanpa perlu dijelaskan, kita udah ngerti, tapi nggak bisa, kita harus memberi penjelasan untuk sini nih, untuk background ini gitu loh. Jadi semuanya benar-benar dikasih penjelasan, jadi sangat tidak mungkin kita nggak ngerti sih. Kalau aku ngerti banget mau kemana gitu. Memang nggak bikin bingung tapi bikin aduh kok gini banget sih
sih masih ada film seperti ini di tahun 2026 itu aja. Tapi mungkin ini syutingnya filmnya juga tahun kapan kali ya, mungkin baru ditayangin. Belum tayang gitu ya, baru rilis baru ditayangin sampai dia berani bersaingan dengan Spider-Man Brand New Day. Sungguh nyalinya besar sekali. Iya, tapi ya gimana lagi, yang penting kan tayang dan banyak aspek-aspeknya kurang dari semua aspek bahkan. Tapi ya kadang sebenarnya kan pas di awal yang orang pas opening kan itu sangat menarik sih. Nyeritain tentang ya mereka dikasih sebelumnya dulu gimana kan. Itu biasanya lumayan kolosal lah ya, bisa dibilang misalnya lumayan niat, tapi anjir pas balik ke masa kini, ke modernnya, itu kayak masa kapan. Mendingan ceritain kolosal-kolosalnya aja nih gitu. Pas zaman dulunya terus aja ya. Ini gitu. Pas balik lagi tuh kayak konfliknya mendingan desa masa itu aja gitu, daripada dibawa ke kekinian dengan yang jatuhnya aduh kayak masih tahun 2000-an awal gini. Jadinya tanggung juga modernnya tuh ya. Dan ini dengan keempat karakter utamanya yang tidak jelas ini pun aduh terlalu dipaksakan menurut aku. Iya benar sih, sama aku juga jadi bingung sebenarnya Chris itu harusnya tuh dikembalikan atau tidak sih sebenarnya. Aku udah ngikutin, aku mengerti gitu, cuman kok kamu mengembalikan ini, tapi kata si Kik itu harus dikembalikan. Jadi sebenarnya apa nih sebenarnya yang harus dilakukan tuh, dikembalikan kan tidak dikembalikan. Chris itu tuh buat menyegel juga si Sumarni biar nggak menggentayangi terus kan, karena itu memang ya Sumarni bisa dikalahkan memang dengan Chris itu, tapi ya tiba-tiba menghilang Chris seperti transisi PowerPoint. Iya sama. Oh iya, film ini tuh kan kayak ngasih petunjuk-petunjuk yang mungkin bakal di-reveal gitu. Kayak salah satunya inhaler ya bapak dan anak ini. Tapi kapan asma attack-nya gitu. Tiba-tiba harus dipakai aja. Iya, terus kan kayak harusnya tuh ada sesuatu scene yang kayak mereka gitu butuh atau gimana. Ini mah enggak. Terus ada aja. Iya, terus kan inhalernya tuh kayak ini bakal jatuh nih kayaknya. Soalnya kan kayak disimpan gitu doang. Ternyata oke lah. Iya, dan kalau begitu. Dan yang paling aneh tuh ini penggunaan mobil. Oh iya. Di tahun segini apakah daya tarik mobil ini digunakan? Masih ada ya. Sama orang-orang di desa ada beberapa yang tapi ternyata mereka nggak punya banyak peran atau kayak misalnya orang-orang di warung itu menurut aku menarik sih. Bahkan menarik. Padahal kalau mereka diteror juga kita menanti ya, apalagi bahkan ada kayak orang Malaysia itu kirain bakal ngapain gitu. Enggak juga aja coba gitu doang. Terus sayang gitu. Si ibu-ibu yang mengetuk kentongan Ayo ini Sumarni datang aja, kirain terornya bakal sejauh apa seseru gitu. Itu ya sampai sedesa. Dan ya itu aku apresiasi juga kepada para pendukung ekstrasnya gitu, orang-orang di desanya, karena sededikasi itu gitu loh kepada actingnya. Bagus gitu. Sayang sekali itu tidak dilakukan pemeran utamanya. Iya, terus bahasanya juga mereka teh nggak konsisten sih menurut aku. Ini tuh sebenarnya agak bingung, Bantul atau di mana gitu. Bingung. Dan apakah kalian warga sana bener ada madu abang? Iya, atau fiksi ya sebenarnya nggak ada madu jembatan. Mas harusnya madu Mas kan di Bantul. Oh iya, kalau abang di Jakarta dong, Tanah Abang ya. Madu Mas terus. Iya, kalau sebelumnya kita kemana, ke Banyuwangi ya, sekarang kita ke Bantul, tapi bahasanya tidak Bantul-Bantul banget gitu. Tapi setidaknya di Banyuwangi ada soundtracknya. Kalau ini tidak ada soundtrack. Ini enggak, audionya di sini. Iya, audionya buruk sekali ini dari awal. Ya, bahkan masih bagusan dubbing sinetron Indosiar. Iya, masih lebih jelas gitu, ya. lebih jelas emang tujuannya dubbing buat itu ya, ini mah bahkan dubbing aja belang gitu. Sama moodnya juga nggak cocok, kadang-kadang kayak ini tuh harusnya sedih gitu loh, musiknya agak-agak ceria atau sebaliknya, jadi nggak tepat sih. Oke, langsung aja ke scene favorit, ada nggak? Nggak ada, tapi menurut aku film ini tuh punya potensi gitu untuk memiliki scene-scene yang menarik ya, dari scene gorinya, dari scene itu pas setannya terbang ngepaus. Yes. Atau kayak kepala doang gitu loh. Banyak banget, cuman nggak sampai bikin aku berkesan sih. Setannya pun jelek bener-bener. Iya, make upnya kurang. Kenapa mukanya rusak gara-gara ditarik itu ya ke aspal ya?
Ya tapi gitu banget kayak efek banget mukanya ya di gimanain tuh seenggaknya gitu niat gitu mereka bikin hantunya tuh ini mah biar kita rada serem lah, ini mah malah jadi kayak cantik aduh, lagi ini mah jelek, ya udah jelek tuh terakhirnya cantik banget lagi ya. Sama itu itu tadi sih aku kayak kecewa karena film ini tuh nggak menunjukkan kekuatan kutukannya, maksudnya kenapa dia bisa bikin kutukan itu ya padahal dia tuh manusia biasa aja, dan lagi siksaannya itu bahkan terakhir setelah dia wafat gitu. Jadi sebelum cuman kayak ditusuk doang mah kan tidak tersiksa apa gimana ya. Iya mungkin pengen kayak si manis jembatan Ancol kali kan gitu ya. Tapi kan si manis dia juga mengalami ini dulu gak sih kayak sampai akhirnya dia ini mah kan cuman gara-gara pengen dinikahin terus. Iya ditusuk sama keris, kecuali kerisnya memang ada jimat atau ya. Ya. Nah maksud aku tuh scene di jembatan itu tuh sebenarnya bisa jadi scene favorit atau ikonik ya. Karena ya itu perbatasan mungkin antara dunia. Iya itu kayak jadi simbol gitu loh. Kan satu suro tuh jadi kayak manusia dan ya itu bisa jadi perpindahan itu. Cuman ya tidak tidak jadi scene favorit ya, padahal menurut aku banyak banget yang bisa punya potensi untuk menjadi favorit tapi nggak ada. Tapi langsung aja kita ke sinesor aja kalau begitu untuk sajian satu suro ini. Dari Nita berapa? Dari aku 3/10. Dari aku 2 aja. Soalnya beneran aja ini film satu suro yang beneran ya bikin kantuk ini mah sebenarnya dengan ya padahal audionya rusak juga. Aku ingin memejamkan mata saya pengen cepet beres ini film apa sebenarnya. Dan ya semoga kalian kalau memang ada uang lebih atau punya waktu luang yang beneran luang dan pengen merasakan sensasi menonton film yang mungkin kutukannya berlaku untuk penonton filmnya juga ya. Ya kok gini banget sih filmnya dan ya silakan ditonton di bioskop ya untuk film Sajian Satu Suro. Dan produser dan penulisnya juga siapa, Agustinus ini juga Sitorus bikin film di mendatang ya. Yang kuburan apa sih? Ada, nanti bisa ditonton. Mungkin yang penasaran dia di film ini jadi penulis, di film berikutnya jadi sutradara barangkali mungkin lebih bagus dan pengen nonton bisa. Ya ditunggu saja film-film berikutnya. Tapi ya semoga bisa level up lagi mungkin karena ini film pertama atau dari PH yang baru juga. Jadi semoga ini ya ada beberapa part yang oke sih tapi kebanyakan enggak gitu. Iya sayangnya ketutupan sampai yang kurang ya. Iya dan mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.